Halo sahabat Weekly, semua orang tentu memiliki cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, pilot, guru, dan masih banyak lagi profesi lainnya. Tetapi berbeda dengan dua bersaudara Beaver, cita-cita dan impian mereka terdengar sangat menyimpang bagi kebanyakan orang. Keduanya ingin menjadi terkenal sebagai pasangan terkeji yang paling ditakuti seantero jagat raya. Target mereka adalah mencabut kehidupan 500 orang dengan harapan akan menjadi dewa. Cita-cita yang seram. Bagaimana kisah mereka? Yuk sama-sama kita ikuti bersama. Robert dan Michael tinggal dalam satu rumah bersama 7 orang anggota keluarga lainnya di area Broken Arrow, Oklahoma. Ada David Beaver dan April Beaver, ayah ibu mereka, beserta Victoria, Crystal, Christopher, Daniel, dan Autumn, adik terkecil yang baru lahir 2 tahun lalu. Robert adalah anak pertama, sedangkan Michael anak ketiga. David dan April terkenal sangat tertutup dan konservatif. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah dan tidak boleh bergaul dengan anak lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Anak-anak mereka juga diikutkan program homeschooling sehingga tidak perlu setiap hari pergi ke sekolah karena tidak pernah berinteraksi dengan manusia lain. Selain dengan keluarga mereka sendiri, membuat ketujuh anak itu, terutama Robert dan Michael, memiliki perilaku yang tidak wajar di mata para tetangga. Bahkan, saking tertutupnya, tidak ada satupun tetangga mereka yang tahu nama belakang keluarga itu adalah Beaver sampai tragedi mengerikan itu terjadi. Kondisi di dalam rumah juga tidak lebih baik karena David dan April adalah orang tua yang membenci anak-anak mereka. Keduanya juga sering melakukan kekerasan, baik secara tindakan maupun kata-kata. Entah dari mana Robert Beaver dan adiknya Michael Beaver mendapatkan ide terkutuk itu. Mungkin karena keduanya sangat mengagumi kisah-kisah pembunuh berantai. Namun sejak lama, mereka memang bermimpi menjadi terkenal sebagai pembunuh massal. Sejak setahun sebelum tragedi terjadi, keduanya sudah menyusun rencana untuk mewujudkan impian mereka yang dituangkan dalam sebuah flash drive. Detailnya sangat mengerikan hingga saat pihak berwenang mempublikasikan detail kasus itu membuat banyak orang merinding membayangkannya. Robert dan Michael juga memesan amunisi secara online dalam jumlah banyak. Semuanya akan digunakan dalam aksi mereka nanti. Targetnya tidak main-main, sebanyak 500 orang. Sebelum melakukan penyerangan besar-besaran, mereka berencana memulainya dari dalam rumah mereka sendiri. Seluruh anggota keluarga mereka menjadi targetnya. Yang bikin merinding, kakak beradik itu akan merekam aksi mereka membantai keluarga mereka dengan 2 kamera yang sudah disiapkan. Karena amunisi yang mereka order belum datang, Robert dan Michael pun mempersiapkan sejumlah sajam untuk aksi pertama mereka. Pada malam tanggal 22 Juli tahun 2015, keduanya sudah bersiap-siap. Kakak beradik yang mungkin saja terganggu mentalnya itu terlihat sangat bersemangat. Mungkin karena kebanyakan nonton TV, dua bocah itu berpikir aksi mereka akan berjalan cepat dan tenang seperti seorang ninja dalam film. Pada kenyataannya tentu tidak semudah itu. Korban pertama adalah adik perempuan mereka, Crystal. Michael mengajak Crystal masuk ke kamar berdalih ingin menunjukkan sesuatu. Sesaat kemudian, Robert yang sudah bersiap di balik pintu menyergap gadis itu berniat melukai lehernya. Tetapi Crystal meronta hingga akhirnya sajam Robert mendarat di perut dan lengan Crystal. Korban pertama berjalan cukup sulit dan sangat ribut hingga ibu mereka yang mendengar keributan di lantai atas segera naik. Robert yang sudah menunggu di ujung tangga langsung menghujamkan sajam ke tubuh ibunya. Wanita itu langsung ambruk. Sementara itu, entah bagaimana meski dalam keadaan terluka parah, Crystal merangkak pergi mencoba melindungi adik-adiknya yang lain. Sedangkan Robert dan Michael,
melanjutkan aksi mereka dari kamar ke kamar. David Beaver, ayah mereka, diserang puluhan kali hingga menderita luka parah di sekujur tubuhnya. Adik mereka yang lain, Christopher, diserang sebanyak 6 kali, dan korban berikutnya adalah Victoria yang dihujani sajam belasan kali pada area leher, dada, dan lengannya. Di tengah-tengah keributan itu, salah satu adik laki-laki mereka bernama Daniel rupanya berhasil bersembunyi dalam kamar lalu mengunci pintunya. Sekitar pukul 11:30 malam, Daniel kemudian menelpon 911. Namun sayangnya setelah itu, Michael berhasil meyakinkan Daniel untuk membuka pintu. Michael mengelabui Daniel dengan mengatakan bahwa Robert juga menyerangnya. Begitu pintu dibuka, tanpa ampun, Michael menyerang Daniel di bagian dada dan pundaknya beberapa kali. Sedangkan Robert sempat mendekati korban pertamanya, Crystal, bermaksud menuntaskan niatnya. Dia juga berpikir setelahnya akan menyelesaikan Autumn, adiknya yang paling kecil. Untungnya saat itu petugas polisi sudah tiba di lokasi dan mulai menggedor pintu rumah. Mendengar petugas sudah berdatangan, Robert dan Michael segera melarikan diri dari pintu belakang. Seorang detektif dari kepolisian Broken Arrow mendengar rintian lirih Crystal meminta tolong. Saat itu juga para petugas mendobrak masuk ke dalam rumah. Pemandangan di dalam rumah sulit digambarkan dan sangat mengerikan. Kepada detektif itu, Crystal menceritakan apa yang terjadi dan bagaimana kedua kakaknya menyerang mereka dengan sadis. Para korban pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Petugas segera melakukan pengejaran pada dua pelaku. Robert dan Michael Beaver melarikan diri ke arah pepohonan, tetapi pelarian mereka segera berakhir berkat bantuan satuan anjing pelacak. Saat ditangkap, tubuh keduanya berlumuran lumpur bercampur darah. Banyak luka dan gigitan pada tubuh mereka menandakan adanya perlawanan dari para korban. Wajah Robert dan Michael tampak puas dan bangga merasa impian mereka telah terwujud. Seorang petugas yang berada di lokasi bahkan sempat melihat salah satu dari mereka tersenyum puas. Sungguh tak berperasaan. Robert Beaver dan Michael Beaver kemudian dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi secara terpisah. Mereka berusaha keras mendapatkan penjelasan atas tindakan brutal keduanya yang sulit dimengerti orang waras. Para detektif bekerja ekstra keras agar kasus itu cukup solid dalam persidangan. Akibat aksi brutal Robert dan Michael, sebanyak 5 anggota keluarganya meninggal dunia, di antaranya ayah dan ibu mereka, David dan April, serta 3 orang saudara kandung mereka, Victoria, Christopher, Daniel, yang semuanya masih di bawah umur. Sedangkan Crystal Beaver sempat kritis namun akhirnya selamat. Dan Autumn, adik terkecil yang tampaknya lolos dari serangan karena para polisi keburu datang. Autumn ditemukan dalam kondisi tertidur pulas di kamarnya. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2015, Robert Beaver dan Michael Beaver mengaku tidak bersalah atas aksi mereka. Saat itu, sempat terjadi perdebatan tentang kelayakan Michael Beaver disidangkan dalam pengadilan umum karena usianya masih di bawah umur. Namun, pada akhirnya, mengingat kejahatannya, Michael Beaver dianggap cukup dewasa menjalani persidangan biasa. Selama persidangan berlangsung, Robert Beaver sempat menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Mungkin karena tak kuat menanggung rasa bersalah, pada tanggal 17 Juni tahun 2016, Robert Beaver dikabarkan sempat melakukan percobaan bundir dalam tahanannya namun gagal. Pada tanggal 7 September tahun 2016, Robert Beaver akhirnya merubah pengakuannya menjadi bersalah setelah menerima kesepakatan demi menghindari hukuman mati. Robert Beaver dijatuhi 5 kali hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sedangkan Michael Beaver bersikeras mengaku tidak bersalah. Meski demikian, pada tanggal 10 Mei tahun 2018, para juri memutuskan Michael bersalah atas semua tuduhan. Michael Beaver dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat karena dianggap sebagai kaki tangan Robert. Crystal Beaver bersaksi di persidangan melawan kakaknya Michael yang tidak mau mengakui perbuatannya hingga akhir. Persidangan keduanya menguras emosi para juri dan semua yang hadir. Karena Beaver bersaudara dinilai masih begitu muda,
terutama dalam sidang pembacaan putusan untuk Michael Beaver. Para juri meneteskan air mata hingga petugas keamanan ruang sidang harus membagikan tisu. Entah karena alasan apa, pada tanggal 15 Juli tahun 2019, Robert Beaver diberitakan melakukan usaha penyerangan pada 2 orang staf di dalam penjara. Meski usaha itu berhasil digagalkan, namun Robert mendapat tambahan hukuman seumur hidup akibat aksinya. Rumah keluarga Beaver yang kosong sempat terbakar dan tidak diketahui apa penyebabnya. Masyarakat sekitar kemudian berinisiatif menggalang dana untuk merubah lokasi rumah itu menjadi sebuah taman peringatan. Didukung pemerintahan kota setempat, akhirnya pada tanggal 27 Maret tahun 2019, sebuah taman diresmikan tepat di atas lokasi rumah keluarga Beaver. Crystal dan Autumn dikabarkan telah diadopsi oleh keluarga lain di daerah Tulsa. Demikianlah akhir kasus Beaver bersaudara. Semoga bermanfaat bagi kita. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.